Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Setelah video sebelumnya kita membahas mengenai trigger before dan after insert. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai trigger before dan after update. Video kali ini merupakan episode yang kelima ya dari rangkaian playlist tutorial mengenai trigger di MySQL. Bagi teman-teman yang baru join di video ini, silahkan ikuti dulu dari video yang pertama terkait dengan trigger ini supaya mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Oke, kita masuk ke materi trigger di video kali ini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai MySQL trigger before after update ya. Jadi ketika kita menggunakan trigger before after update, nah ada beberapa karakteristik yang akan dimiliki oleh trigger ini. Jadi ketika kita menggunakan trigger update, nah kita bisa mengambil data lama sebelum kita update dan data baru setelah kita update. Jadi kita bisa mengambil old data dan new data. Kemudian kita juga bisa melakukan ubah value. Misalkan seperti yang kemarin di trigger insert, nah kita bisa mengubah value, begitupun di update kita bisa mengubah value datanya. Kemudian kita juga bisa kita tidak bisa melakukan update value ketika after update ya. Jadi ini hampir mirip dengan yang insert kemarin, hanya saja untuk yang kemarin ini tidak ada data yang old-nya karena memang cuma itu doang datanya. Nah, kalau yang update ini datanya lebih lengkap ya. Terus kalau yang kemarin, karena misalkan kita mau mengambil ID yang sifatnya auto increment, kita tidak bisa mengambil ketika before. Tetapi kalau update kita bisa mengambil ID walaupun menggunakan old data. Karena apa? Karena ID atau primary key pada suatu table itu tidak boleh berubah ya, karena itu merupakan kunci dari tabelnya. Oke, ini secara teori seperti ini. Kita langsung coba untuk praktek ya. Nah, kita akan menggunakan data grid sebagai SQL Client Tools seperti biasa. Nah, kita akan menggunakan dua tabel ya. Oh, sorry, ini ada employee. Kemudian di sini ada employee log. Nah, kita akan menggunakan dua tabel ini, employee dan employee log. Jadi ketika kita melakukan update pada employee, nah kita akan coba membuat sebuah validasi before update ya, seperti yang dilakukan kemarin. Kita akan tambahkan ketika yang update angka kurang dari 5, maka dia akan ubah ke 10. Nah, kira-kira seperti itulah triggernya. Data lognya kurang lebih seperti ini. Nih ya. Jadi ini ada ID, ada employee ID, terus ada nama depan, new nama depan, old capacity, new capacity, ada change date. Nah, kurang lebih filter seperti itu. Nah, kita sekarang akan coba bikin dulu untuk before ya. Seperti biasa teman-teman tekan alt insert. Di sini ada trigger. Nah, kita beri nama trigger before update. Nah, kemudian ini ubah pada tabel employee ya, yang ini pada tabel employee. Nah, kemudian di sini baru kita, nah ini ingat kita akan bikin before update ya, jangan lupa diubah nih, before update. Jadi kita akan membuat trigger sebelum proses update. Nah, kita akan melakukan cek nih. Jika, nah, di employee itu ada yang namanya capacity ini yang seperti kemarin. Jika new, kita akan mengambil dari new-nya karena misalkan nih ada orang ngupdate employee, ini kan employee nih. Nah, ada ngupdate ini kurang dari 5, maka akan diubah jadi 10. Ini kita close lagi. Nah, jika new dot capacity
Nah, kurang dari 5, maka jadi kalau ketika ada orang mengupdate capacity kurang dari 5 isinya, maka kita akan set new capacity sama dengan 8 misalkan. Seperti ini ya. Nah, udah gini aja lah. Karena ini hanya buat percobaan supaya lebih simple. Ketika before kita bikin set new capacity. Nah, kalau misalkan di sininya after, ini harusnya error nih. Karena after itu tidak bisa set. Coba dulu ya errornya ya. Tuh. Ini ya nggak bisa mengubah value di sini. Nah, harusnya di sini before. Nah, kalau before ini baru bisa. Tuh, sudah kebentuk ini triggernya. Oke, ini triggernya sudah kebentuk, trigger untuk before update. Nah, sekarang kita akan bikin lagi satu lagi trigger untuk after update. Ketik alt insert trigger. Nah, di sini trigger after update. Nah, di sininya after update. Nah, table name-nya tabel employee. Nah, seperti biasa ini tinggal kita. Nah, ini seperti log ya. Kita akan membuat lognya. Kita akan insert into. Nah, employee log. Nah, di employee log itu ada. Nah, kita akan set. Di sini ada apa aja nih? Employee ID. Jadi kita harus tahu employee ID-nya berapa. Ini bisa dari old maupun dari new sama aja karena memang isinya nggak akan berubah. Mana? Dot employee ID. Nah, kemudian kita akan ambil lagi old nama depan sama dengan di sini ambil dari old dot nama depan. Kemudian new nama depan ini ngambil dari new dot nama depan. Nah, kemudian kita sorry ada yang lewat dulu ya, sorry ada suara dari luar. Kemudian kita akan ambil juga old capacity, ambil dari old dot capacity. Nah, new capacity sama dengan new dot capacity. Nah, kemudian untuk change date-nya sama dengan now. Oke. Ini titik koma. Kira-kira seperti ini. Nah, kursor teman-teman taruh di sini. Kemudian teman-teman tekan Ctrl Alt sama L tuh. Biar rapih ya. Nih. Langsung dia akan turun ke bawah. Oke, ini sudah after trigger update. After update tabel employee. Oke. Ini kita jalankan. Oke, sudah terbentuk ya dua trigger. Before update, after update. Nah, kita memiliki data seperti apa? Kita coba lihat dulu ya. Select bintang from employee. Nah, kita akan update yang terakhir ini. Accept data nih. Kita akan update employee set. Nah, nama depan sama dengan accept new misalkan ini ya. Nah, kemudian capacity sama dengan di sini 3. Where. Nah, where-nya employee ID-nya kita bikin 29. Oke. Kita jalankan ya. Nah, ini sudah berjalan nih. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah berubah menjadi 8 dan ini kita lihat lognya ya. Kita select bintang from employee log.
Nah, ini lognya teman-teman bisa lihat. Sebelumnya 10, kemudian new capacity-nya 8. Padahal yang kita masukkan new capacity-nya adalah 3. Kenapa bisa demikian? Karena kita memiliki validasi ini di sini ya, before insert. Kemudian setelah di insert, new capacity ini diambil ke sini untuk disimpan. Jadinya teman-teman bisa lihat di sini old capacity-nya 10, new capacity-nya 8. Oke, kira-kira seperti itu di tutorial kali ini. Jadi kesimpulannya, di tutorial kali ini teman-teman sudah mengetahui trigger before atau after update. Jadi trigger before atau after update bisa mengambil data old maupun data new. Tetapi ketika teman-teman menggunakan before, teman-teman bisa melakukan perubahan value dari dari datanya. Kemudian kalau misalkan after, teman-teman nggak bisa merubah value-nya. Tapi teman-teman bisa mendapatkan data old dan data new-nya bisa teman-teman ambil dan dijadikan seperti ini, contohnya seperti log. Oke, kira-kira seperti itu. Tidak jauh berbeda dengan insert kemarin, hanya sedikit saja perbedaannya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.